Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik itu terjadi karena adanya gaya gerak listrik pada kumparan. Terjadi GGL maksudnya. Nah, GGL di sini karena ada seperti ini, seperti gambar ini. Jadi ada magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan. Karena ada magnet yang masuk keluar itu, karena di magnet itu kan ada yang namanya flux magnet nih. Nah, flux magnet ini menyebabkan gaya gerak listrik. Jadi seperti itu. Flux magnet menyebabkan GGL. Nah, seperti itu, menyebabkan GGL, gaya gerak listrik. Nah, flux magnet itu apa? Flux magnet itu jumlah garis gaya magnetik yang menembus suatu bidang kumparan. Contohnya seperti ini nih. Kalau menembusnya miring, maka terbentuk sudut. Sudutnya ini nanti tergantung sudutnya berapa. Tapi kalau sudutnya tegak lurus searah dengan garis normal, maka sudutnya tidak ada. Karena theta sudut itu terjadi antara B medan magnet dan garis normal. Medan magnet itu tadi, garis-garis kayak magnetnya itu tadi. Nah, flux simbolnya seperti ini. Ini flux magnetik. Flux magnet ini yang menyebabkan adanya gaya gerak listrik. Jadi kalau disuruh mencari flux magnet, yaitu luas bidang nih, luas bidangnya ini dikali dengan B medan magnetnya itu tadi berapa nilainya, satuannya dalam Tesla, kemudian dikali sudutnya jika mempunyai sudut. Nah, selanjutnya GGL induksi yang tadi. GGL induksi pada batang magnetik dimasukkan ke dalam kumparan. Nah, jadi kalau penunjuk arusnya itu pakai alat yang namanya galvanometer. Jika galvanometer menyimpang, maka timbul arus saat magnet itu dimasukkan atau dikeluarkan seperti itu. Tapi saat magnet berhenti di dalam sini, galvanometer kembali ke kedudukan semula. Maksudnya itu nggak ada arus yang terjadi kalau dia diam. Tapi kalau magnet digerakkan, maka galvanometer menyimpang kembali seperti itu, tapi arahnya bisa berlawanan. Saat masuk arahnya seumpamanya dia nyimpang ke kanan, tapi kalau keluar pasti nanti nyimpangnya berlawanan atau ke kiri seperti itu. Nah, hukum Faraday, jadi namanya Michael Faraday, besarnya GGL induksi terjadi dalam kumparan berbanding lurus dengan cepat perubahan flux magnetik. Jadi GGL induksi pada sebuah kumparan dengan N buah lilitan. Nah, N ini tadi kan banyaknya lilitan tuh di kumparan. Semakin banyak maka GGL-nya semakin besar. Perubahan flux magnetik ini maksudnya turunan ya. D flux ini kan bacanya flux, turunan terhadap waktu. Nah, di matematik sudah diajarkan pasti kan turunan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di sini kan ada tanda minus nih. Tanda minus itu hanya menunjukkan arah flux magnetik dan GGL itu arahnya berlawanan. Tapi kalau nilainya tetap positif seperti itu. Kemudian arah arus induksi, ini hukum Lenz. Di sini teori saja nih. Jadi kalau cross di sini itu berarti masuk bidang. Kemudian dot nanti berarti keluar bidang. V di sini ini arah batang yang digerakkan. Kemudian ini arah arusnya bisa lewat batang ini, ya kan? Dan ini panjangnya batang L disimbolkan. Arus induksi mengalir pada penghantar
atau kumparan dengan arah berlawanan dengan arah gerakan yang menghasilkan medan magnetik timbulnya melawan perubahan flux magnetik. Nah, jika sebuah kawat lurus digerakkan dengan kelajuan tertentu memotong medan magnetik homogen, maka antara ujung-ujung penghantar timbul beda potensial yang disebut GGL induksi. Jadi kalau batangnya ini digerakkan nih di medan magnetik, nanti timbul GGL juga, sama saja seperti itu. Nah, ini persamaannya. Jadi tadi persamaan GGL, B medan magnetik sama seperti tadi, L panjangnya kawat, V kecepatan geraknya kawat. Nah, ini tadi nih, ini L nya panjangnya kawat, terus kecepatannya berapa dari situ. Ini medan magnetnya, simbolnya dot dan cross. Di pertemuan sebelumnya sudah ada tentang magnet dot dan cross. Kemudian ini sin adalah sudut antara B dan V. Ini penggunanya pakai tangan kanan bisa seperti itu. Nah, untuk mencari arus pada kawat tadi, jadi tegangan dibagi dengan hambatan seperti di hukum Ohm. Kalau V sama dengan I kali R, maka untuk mencari I sama dengan V dibagi R. Nah, di sini tegangan kan sama aja dari GGL, jadi sama, tegangan dibagi dengan hambatan. Biasanya hambatannya itu ada di sini nih. Ini ada hambatannya. Nah, nanti diambil dari situ hambatannya itu. Satuannya adalah ohm. Selanjutnya, penerapan induksi elektromagnetik pada generator saja ya yang kita bahas kali ini. Jadi generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ada dua jenis generator. Yang pertama arus searah dan dinamo dan arus bolak-balik AC. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL. Ya kayak di dinamo sepeda juga sama tuh. Tapi dinamo yang zaman dulu itu kan juga ada tuh dinamonya, prinsipnya masih sama. Jadi si kumparannya atau lilitan itu berputar di antara suatu batang ya kan, atau medan magnetik, maka timbul GGL juga atau arus. Bisa juga timbul, nah timbul tegangannya seperti ini nih, atau GGL nya B A omega N sin theta. Apa itu B? B seperti tadi, B itu medan magnetik. Nah, B itu medan magnetik, A luas bidang, omega itu ada tidak di sini? Tidak ada. Omega itu kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut, kecepatan sudut putaran ya. N jumlah lilitan tadi udah di depan. Theta itu adalah sudutnya antara omega dan T, seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya tentang transformator kita bahas minggu depan. Sekarang kita membahas generator sudah, kemudian GGL tadi, hukum Faraday, hukum Lenz, dan flux magnet seperti itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.